Engkau mengajari kami dan membimbing kami hidup dalam kasih. Sebab kami sadar bahwa tanda bahwa kami telah lahir baru adalah kami hidup dalam kasih. Bukan kasih seperti yang diajarkan oleh dunia, tetapi kasih yang telah Kau ajarkan dan Kau teladangkan. Maka kasih Bapa surga, kami bersyukur. Pagi ini kami percaya Kau hadir di tengah kami. Sebentar kami akan sambut firman-Mu, Tuhan. Kiranya berbicara pada setiap pribadi kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bila pengurapan Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan firman. Nah, firman Tuhan pada pagi ini boleh menghiburkan yang berduka cita, menyembuhkan yang sakit, memberkati yang berkekurangan, memberikan kekuatan baru kepada yang lemah. Terima kasih ya Bapa surga. Mari ya Tuhan, Kau juga memberkati saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Seperti Kau melawat kami tempat ini, biarlah Tuhan melawat mereka semuanya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom Ibu Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah ini, saudara. Terima kasih ya, Komsel Eklesia sudah menyanyikan lagu ini ya, Kasih yang Terindah, dan sepertinya pas ya saudara kita ini nanti harus dibetulkan lagi, sebab ada beberapa yang ya diubah sepertinya saudara ya. Nah ini kena ya saudara, kena copyright claim. Baik saudara, pagi ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang berjuang untuk mempertahankan iman. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca atau membuka Yudas, surat Yudas ayat yang ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri dan membaca ayat ini bersama-sama. Yudas 3 ya. Sudah, mari yang sudah menemukan kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Saya masih tunggu yang belum berdiri, belum ketemu ya. Ya, sampai ketemu semua. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan pada orang-orang kudus. Kayaknya belum ada suara ya. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Nah, kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya sudah membaca ayat ini bersama-sama. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, iman adalah hal yang penting ya. Kita semuanya tahu bahwa kita telah menerima kasih karunia keselamatan. Kita terima bukan karena kita berusaha mati-matian sampai mati, bukan, tapi karena iman. Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, kalau ditanyakan Efesus pasal yang kedua ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian
Allah. Saudara, ya. Jadi iman itu, iman kepada Tuhan Yesus memberikan kepastian tentang keselamatan, ya. Oleh iman kita menerima kasih karunia yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Itulah tujuan kita beragama, yaitu keselamatan jiwa kita. Kalau agama tidak menjamin keselamatan, ya waduh sayang, saudara ya. Nah, dengan apa kita telah menerima keselamatan? Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 itu yang seringkali saya sampaikan, tapi perlu saya akan baca ulang. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Jadi setiap saya dan saudara hari ini yang berada di dalam Kristus Yesus, yang sudah percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, memiliki jaminan keselamatan. Ya. Saudara, salah satunya jaminannya nama saya dan nama saudara ada tertulis di dalam buku kehidupan anak domba yang ada di dalam surga. Ya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20 itu, saudara. Dan yang tidak tertulis, orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan, itu menyedihkan, saudara. Saya sampaikan bahwa sekalipun saudara orang beragama, alim ulama, gelar keagamaannya luar biasa, tapi kalau nama saudara tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dipastikan tidak masuk surga. Nah, kan ngeri saudara ya. Wahyu pasal 20 ayat 15 kita baca bersama-sama yuk ya. Wahyu pasal 20 ayat 15 itu 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini Gehenna, ya, lautan api, penghukuman terakhir. Sebenarnya lautan api disediakan bagi iblis dan para malaikatnya, tetapi iblis menyeret juga, berusaha untuk membawa setiap orang, ya, manusia yang diciptakan secara khusus imago Dei, itu diseret untuk masuk ke dalam neraka, dalam lautan api yang kekal, saudara. Nah, karena itu pastikan nama saya dan nama saudara ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara, iman itu sangat diperlukan, ya, selain untuk keselamatan saya dan saudara. Iman itu diperlukan untuk menerima janji-janji Tuhan. Alkitab kita disebut Alkitab perjanjian, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, perjanjian antara Tuhan dengan kita. Dan Tuhan mempunyai begitu banyak janji-janji untuk saya dan saudara, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, baik untuk hari-hari yang kita jalani maupun untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan janji Tuhan itu dalam Korintus, ya, dalam 1 Korintus pasal 2 kalau tidak salah itu, Rasul Paulus menuliskan bahwa hanya ada kata ya untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ya, bagi semua orang yang ada di dalam Kristus, janji Allah itu tidak ada ya dan tidak, tetapi hanya ada satu kata, ya, bagi setiap orang yang ada dalam Tuhan Yesus. Namun, mengapa tidak banyak orang yang menerima janji itu? Alasannya kenapa? Jawabannya, karena kurang iman. Sebab itu kita perlu memiliki iman untuk menerima janji-janji itu, atau untuk membuat janji Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini pernyataan sebenarnya, bukan sekedar janji, tapi pernyataan Tuhan. Sudahkah saudara hari ini merasakan kelimpahan hidup dalam Tuhan? Atau hidup yang berkelimpah dalam Tuhan? Kalau belum, miliki iman. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11, ya. Penulis kitab Ibrani menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 10, 9. Ya, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10, kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara perhatikan, ketika Abraham berada di kota Ur, yaitu daerah Kasdim, Mesopotamia, atau disebut Ur Kasdim, ya. So, kasihan Tuhan, sekarang ini masuk dalam wilayah negara Irak, saudara. Ya, itu kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi. Dia mendapatkan firman Tuhan. Intinya, supaya Abraham pergi meninggalkan kota kelahirannya dan menuju ke satu negeri yang akan Tuhan tunjukkan, Tuhan akan berikan kepadanya dan kepada keturunannya. Tapi negeri itu belum pernah ia lihat. Mungkin negeri itu baru dia dengar. Tapi karena iman, dia berani mengambil satu tindakan. Ini tidak gampang loh, saudara. Karena apa? Abraham pada waktu itu umurnya 75 tahun. Kalau orang umurnya 75 tahun ini artinya apa? Keinginan untuk meraih cita-cita itu biasanya sudah tidak seperti di usia-usia remaja, saudara. Ya, udah cukuplah. 75 tahun, saudara, Abraham di Ur Kasdim sudah mapan. Dia orang kaya, bukan orang ece-ece. Maaf, bukan orang miskin, tapi dia orang kaya, ya, dan juga terpandang di daerahnya. Namun ketika dia dengar firman Tuhan, dia berani melangkah. Dia berani melangkah keluar dari kota Ur Kasdim bersama dengan keponakannya, yaitu Lot, dan juga bersama dengan ayahnya, yaitu siapa? Ayah Abraham siapa? Siapa? Saya kok lupa siapa? Ya, Haran ya. Haran ya, saya lupa betul. ayah Abraham ya, saudara ya. Nah, kemudian ayahnya meninggal di Haran, ya. Kebetulan kotanya sama namanya, saudara. Dan Abraham terus berjalan. Zaman itu tidak ada kendaraan seperti yang ada zaman sekarang. Yang ada naik onta, saudara, onta. Abraham berjalan naik onta dari Irak menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Maaf, saya tidak sebut tanah Palestina, saudara. Itu karena memang tanah perjanjian untuk umat pilihan Tuhan. Sekasihan Tuhan, ya. Nah, apa yang terjadi ketika Abraham sampai di tanah Kanaan? Dia mengalami banyak pergumulan. Iya.
Dia mengalami kelaparan. Loh, di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan katakan berlimpah susu dan madu, saudara, dia mengalami kelaparan dan harus mengungsi dulu ke Mesir. Sepertinya kan aneh. Janji Tuhan sepertinya tidak cocok dengan kenyataan. Tapi ini yang dialami Abraham. Benarkah demikian? Oh tidak. Kenapa Abraham mengalami masalah-masalah itu? Sebab Tuhan ingin memperkaya perkara-perkara rohani, pengalaman-pengalaman rohani hidup bersama dengan Tuhan. Makanya hari ini kalau saudara ya sudah hidup dalam iman, kemudian saudara ya mengalami banyak problem dalam hidup saudara, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan, tidak. Jangan. Karena Tuhan ingin memperkaya pengalaman iman saudara. Sebab hanya melalui pergumulan hidup kita boleh mengenal Allah. Amin. Hari ini saudara mengalami pergumulan hidup, berbahagialah. Kasih tahu kepada kiri kanan saudara. Hari ini kalau saudara mengalami masalah, berbahagialah. Ya. Haleluya, ya. Karena saudara akan mengalami Tuhan, bertemu Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, ya. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Ya, Mazmur 119 ayat 71. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kesaksiannya Pak Gede waktu konser itu bagus, saudara. Iya. Ketika Pak Gede mengalami masalah, ya, kenapa ada masalah? Supaya Pak Gede bangun pagi, ya, berdoa pagi-pagi. Biasanya kalau semuanya beres, mau doa itu perkara yang berat, ya kadang-kadang ya susah lagi doa. Tapi kalau kena masalah, doanya kenceng. Bahkan kalau perlu doa puasa, amin. Haleluya. Ya kalau perlu doa puasa. Saudara, Raja Daud menuliskan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jangan diplesetkan ya. Ya, ayat ini bahwa tertindas itu baik bagimu, ya. Jangan, saudara ya. Apalagi kalau saudara tidak senang sama temannya, bahwa tertindas itu baik bagimu, ya, bukan. Tapi tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya. Juga Ayub, dia mengaku bahwa pada Ayub pasal 42 ayat yang kelima, coba ditayangkan Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ya. Demikian pernyataan Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang dimaksud sekarang itu kapan? Setelah dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Tiba-tiba saja, dia seorang yang kaya, saudara, tidak pernah hidup susah. Ayub itu tidak pernah hidup susah. Ya, makanya berbahagialah saudara yang punya nama Ayub, amin. Ya, tapi di sini kayaknya orang tua tidak punya cita-cita kasih nama anaknya Ayub. Yang diingat itu susahnya saja. Padahal Ayub itu, saudara, ia ini orang yang sangat diberkati, orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang kaya, ya, hartanya banyak. Kamu iblis, kamu lihat hambaku Ayub, ketika Tuhan itu sedang duduk bersama dengan anak-anaknya, yaitu para malaikat. Saudara, tiba-tiba datanglah iblis. Pada waktu itu masih bisa iblis keluar masuk, saudara. Datanglah iblis, ditanya sama Tuhan, iblis, kamu dari mana? Dari beredar-redar keliling dunia. Makanya kalau jemaat suka keliling-keliling tanpa tujuan, nah ini berbahaya, saudara. Hidupnya harus punya tujuan, amin. Ya, iblis dikeliling-keliling tanpa tujuan, beredar, ya, lihat-lihat sana sini, ya, haleluya. Dia lihat Ayub, sudah lihat kayak kamu hambaku Ayub. Nah, dia sudah lihat. Iblis berkata, ya,
Karena Tuhan berkati dan karena Tuhan lindungi. Ingat, setiap anak-anak Tuhan itu ada perlindungan kuasa Tuhan atas hidupnya. Berbahagialah saudara. Ya, ada perlindungan kuasa Tuhan atas hidup saudara. Makanya saudara jangan takut. Ya, saya tidak mau ada orang Kristen apalagi jemaat Bukit Sion lewat pohon angker yang dikasih apa? Yang dikasih biasanya selimut gitu ya. Ya sore-sore kemudian saudara nunduk-nunduk permisi anak cucu mau lewat. Saudara, lu anak cucunya di bawah pohon. Saudara, saya kasih tahu status saudara ini anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya. Dan ada istilah ya, setan ora doyan demit orang dulit. Leloro bakal sirno amargo pracoyo. Amin. Amin. Ya, padahal nggak ngerti dia. Saya tahu dia nggak ngerti. Ya, saudara, bahkan mantra pun tidak mempan terhadap saudara. Firman Tuhan katakan, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan keturunannya kepada saudara. Ya, Bilangan 19 ayat 23. Tolong ditayangkan, kita akan baca bersama-sama. Ya. Ya. Bilangan pasal 19 ayat 23. Betul ya? Salah Pak. Kaca 23 Pak. Kaca 23. Oh, Bilangan 23. Ya. Ya. Maaf. Ya, kadang-kadang berita bisa salah. Bilangan 23 ayat 23. Ya, Bilangan 23 ayat 23 ya. Oke, ya. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Bicara soal Yakub ini, kita adalah Israel rohani. Dan tidak ada mantra yang mempan terhadap saudara. Makanya kalau ada anak gadis-gadis kita yang kemudian ya jatuh cinta sekonyong-kodor gara-gara dibacakan mantra semar mesem, wah itu perlu ditanyakan ini. Ya, perlu dipertanyakan. Harusnya tidak bisa itu terjadi. Ya, karena memang ada jaminan tidak ada mantra yang mempan terhadap saudara. Bahkan tenungan, bahkan santet itu tidak mempan loh. Ya, karena apa? Ada perlindungan kuasa Tuhan atas hidup saudara. Makanya saya selalu ingatkan dalam doa berkat itu, perlindungan Tuhan sempurna. Ya. Untuk segala usaha saudara ada perlindungan Tuhan. Rumah tangga saudara ada perlindungan Tuhan. Diperintahkannya malaikat untuk berjaga. Iya. Saudara. Nah, ini yang dialami oleh Ayub. Setan tahu itu. Maka setan minta pada Tuhan, bukakan sekarang Tuhan. Buka itu perlindungannya. Saya akan masuk dan kita lihat saja. Mungkin Tuhan diajak gambling sama setan. Ya, siapa yang menang? Ya, akhirnya benar. Dalam satu hari semua milik Ayub itu hancur lebur, hilang. Ya, ternaknya semuanya dirampok, dirampas oleh suku-suku padang gurun. Dan gembala-gembalanya datang kepada Ayub. Mereka melapor apa yang sedang terjadi. Dan Ayub mengucap syukur. Loh saudara, hebatnya. Ini benar-benar bahwa Ayub itu orang yang saleh. Dia mengucap syukur bukan hanya pada waktu dia menerima berkat Tuhan, keadaannya baik-baik saja, tetapi pada waktu harta bendanya dirampas semuanya, semua loh dirampas loh. Dia bisa mengucap syukur, terpujilah Tuhan. Sampai akhirnya yang menyentuh dengan hidupnya yang paling dalam.
Besoknya anak-anaknya sedang pesta, ya. Ada 10 anaknya Ayub. Dalam sekejap ada gempa bumi dan angin puting beliung dan rumah itu roboh menimpa anak-anak Ayub. 10 anaknya Ayub itu langsung mati. Crush. Saudara, saya tidak bisa bayangkan. Orang beribadah, orang baik, orang saleh, ya takut akan Tuhan mengalami persoalan seperti ini. Tidak bisa bayangkan. Kalau hal ini menimpa saudara, kira-kira apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Wah, Tuhan itu ada enggak, bener enggak nih Tuhan ini? Minimal itu saudara. Ya, padahal saudara yakin bahwa saudara hidup benar, tapi saudara mengalami masalah. Bener enggak Tuhan itu? Kadang-kadang begitu saudara. Tapi Ayub kita lihat, tetap dia komitmennya, tetap dia percaya Tuhan itu baik. Loh, itu hebatnya Ayub. Sekalipun dia mengalami hal yang seperti itu. Kemudian, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tiba-tiba besoknya Ayub mengalami masalah. Korengan, saudara. Korengan dari batok kepalanya sampai kaki, saudara. Tidak tahu itu jenis koreng apa, saudara. Kapan hari itu saya kena herpes, saudara. Ya. Herpes yang berbeda. Sudah panas kok saya, tapi kenapa sih? Tiba-tiba merantak sini. Saya minumin, ya, acyclovir. Saya kasih salupnya. Kemudian sudah mulai membaik. Saya udah lewat di depannya prakteknya Dr. Samuel. Saya mampir sama Ibu Gembala. Dilihat, oh Pak, ini herpes zoster ini. Ini nyerang saraf ini. Kalau udah diobati, Bapak akan sakit seumur hidup. Merasakan sakitnya. Waduh, iya bener. Itu kalau ngantuk ke mata bisa buta. Waduh, iya. Suruh Bapak obati, iya. Saya pakai maaf saya sebut ya, acyclovir, ya. Oh iya Pak, suruh berapa? Satu kali 3. Udah cukup Pak. Kita harus bom itu. Ya, katanya istilah dokter ya. Ya, jadi 2 kali 5 satu hari. 1 kaplek, saudara. Belum antibiotiknya. Waduh, ya minum sampai mulus-mulus sampai perut saudara. 2 kali 5, belum antibiotiknya, penumbuh sarafnya lagi, ya, obat pereda nyerinya, wah lumayan minumnya, gledok, tahu itu, ya. Nah, tapi penyakit yang dialami Ayub ini tidak sembuh-sembuh, saudara. Diobati kayak apa, tidak sembuh. Kenapa? Tuhan izinkan. Apa yang dialami Ayub? Nah, kita supaya tidak cerita saja, kita lihat Ayub pasal 1, ya. Ayub pasal 1, kita lihat apa yang kemudian reaksi atau responnya Ayub bagaimana, saudara. Ya. Ya. Ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, nah ketika dia mengalami semuanya itu, dia tetap mengucap syukur pada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan itu baik. Hari ini ada yang dikejar-kejar debt collector. Haleluya. Tuhan, kenapa kok saya punya utang? Gitu. Ya diperbaiki. Mungkin cara hidupnya salah. Sebab firman Tuhan katakan, Ulangan pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kuperintahkan padamu, maka engkau akan diangkat di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan mengikuti engkau, bla 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 bla. Engkau dia akan dijadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan mencari pinjaman. Itu janji Tuhan, amin. Ya, kalau saudara sampai hari ini masih mencari pinjaman, ya, tukang gali lubang, ya,
tutup lubang satu, ya, dengan menggali lubang yang lain dan sebagainya. Mari saudara kita perhatikan firman Tuhan. Ya, oke, kita kembali kepada ya pentingnya iman untuk kita semuanya. Ya, jadi Abraham, sekarang kita kembali kepada Abraham. Ayub sudah cukup ya, kembali pada Abraham. Ya. Sekarang ini kita tahu bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu ditempati oleh keturunan Abraham Israel. Kenapa? Karena iman daripada Abraham. Bukan karena kehebatan orang Israel, bukan. Karena iman daripada Abraham. Ya. Nah, kita akan belajar dari iman Abraham. Roma pasal yang keempat ayat 21 itu iman yang ngeyel, saudara. Ya, itu judulnya, iman yang ngeyel. Roma pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-21. Ya, haleluya. Maaf, ayat 18 sampai 21, maksud saya itu ya. Saya akan bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 kita baca bersama-sama, 23. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Coba, ketika dia dengar janji Tuhan itu umur 75 tahun, tapi ditunggu-tunggu, ini janji soal keturunan, karena penting. Tidak datang-datang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak ada buktinya. Ya, sampai akhirnya 25 tahun kemudian baru janji itu ditepati. Jadi iman itu diperlukan kesabaran dan kesetiaan. Amin. Pasti janji Tuhan itu pasti digenapi. Jangan ngambekan. Amin. Ya, jangan putus asa. Jangan kecewa, terus setia pada Tuhan. Pasti saudara akan menerima janji itu. Kemudian iman itu berfungsi sebagai perisai dalam peperangan rohani. Ini penting. Ya. Nah, ini yang saya akan kupas lebih jauh, saudara. Ya. Iman itu berfungsi sebagai perisai rohani kita. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Efesus pasal yang ke-6 ayat 16. Efesus pasal 6 ayat 16. Ya. Demikian, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Jadi peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya. Nanti saudara bisa baca itu Efesus pasal 6 itu mulai ayat 10, ya. Efesus pasal 6 mulai ayat 10, ya, sampai ayat 18, ya. Dan iman itu berfungsi sangat vital sebagai perisai. Kalau saudara tidak punya perisai, mungkin saudara punya senjata, gitu. Saudara yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu padang, ya, yang bermata dua. Tapi kalau saudara tidak punya iman, kebobolan terus saudara. Maka panah api dari si jahat itu akan bisa menembus tubuh saudara, jantung saudara. Kenapa orang gampang sakit hati? Karena dia melupakan perisai iman. Kenapa orang sering, ya, akhirnya stres, mengalami banyak masalah dalam hidupnya? Karena dia lupa mempergunakan perisai rohaninya, yaitu imannya. Saudara, nah, kita perlu
menggunakan iman sebagai perisai, baru kita melakukan penyerangan dengan senjata yaitu firman Tuhan. Saudara, nah, apakah roh-roh jahat di udara ini? Saudara, saya akan bacakan itu ya, ayat yang 12 itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apakah yang maksud roh-roh jahat di udara ini? Sekarang kita lebih paham, saudara, yaitu spirit pengajaran, faham, doktrin yang melawan dan yang melemahkan iman kita. Hati-hati. Dan itu saudara, itu datang melalui alat-alat yang saudara pegang hari ini kemana-mana. Sekarang ini semua orang setiap hari ke dapur, kamar mandi, kemana saja selalu pegang itu. Amin. Apakah yang saya maksud itu? Iya, HP itu. Iya. Om Fred ini kemana-mana dia pegang itu. Bahkan kamar mandi pun pegang itu. Ya? Saya pegangnya ituan. Oh iya, sampai tidur pun pegang. Iya, nggak ada yang dipegang. Iya, nggak ada yang dipegang katanya. Ya, haleluya ya. Dia pegang HP kemana-mana, saudara. Nah, itu bisa masuk melalui itu, saudara. Dan iman saudara bisa lemah, saudara bisa kehilangan iman, dan akhirnya apa? Binasa. Tanpa iman saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Sebab orang yang mau datang kepada Allah harus dia dengan iman. Amin. Iya, terima kasih. Ya. Haleluya. So, kasih dalam Tuhan. Nah, kita kembali kepada surat Yakobus tadi. Yakobus yang sudah kita baca tadi, pada ayat yang keempat saya akan bacakan demikian. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, pada ayat yang keempat ini kita mengenal ada dua hal yang diserang dari kita. Yang pertama, ini berbicara mengenai guru-guru yang palsu, Nah, guru-guru palsu ini akan mengajarkan. Saya tidak menyebut bahwa ini guru beneran. Kadang-kadang pendapat orang yang saudara terima itu juga jadi guru saudara. Makanya hati-hati baca komen, baca apa di YouTube, di Facebook, di media sosial, hati-hati. Saudara harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, yang pertama ada orang-orang mengajarkan tentang kebebasan dalam tanda kutip, kebebasan karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Memang saya kasih tahu, di dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang kita, ayat yang kedua, saya dan saudara sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga keinginan kita tidak lagi kepada dosa, melakukan dosa tidak. Keinginan saya dan keinginan saudara setelah dalam Yesus, kita menyenangkan Tuhan. Kita boleh nyanyi di sini, menyenangkanmu, senangkanmu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menyalah tafsirkan, saya katakan, menyalah tafsirkan pengertian kasih karunia. Dia pikir karena dia sudah hidup dalam kasih karunia, zaman kasih karunia, dia bisa melakukan
semua kegiatan dosa apa saja. Ya, dengan alasan, oh saya kan sudah hidup dalam zaman kasih karunia, bisa mabuk saya enaknya, atau tidak enak pun tidak boleh sebenarnya. Ya, saudara, bisa melakukan dosa apa saja, saudara, bukan begitu. Saudara, kita orang-orang yang berdosa memang telah mendapatkan kasih karunia, yaitu apa? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Ya. Dan orang yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tolong ditayangkan ayat satunya, Roma pasal 8 ayat yang pertama. Ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, jangan takut. Tapi bukan berarti saudara bebas berbuat dosa, tidak. Setiap dosa ada konsekuensinya. Ya. Karena itu mengapa sampai hari ini Yesus Kristus itu berdiri di hadapan Bapaknya, ya, dengan membawa 5 lukanya. Masih ada 5 luka. Luka di tangan masih lobang, tangan Tuhan Yesus masih lobang, tangannya kiri kanan, lambungnya sebelah kanan, kakinya kiri kanan masih lobang sampai hari ini, saudara. Dan masih meneteskan darah. Dan Yesus Kristus masih meneteskan darah loh di surga. Mestinya kan tidak perlu ya. Dia lakukan itu untuk menjadi pembela saya dan pembela saudara. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengaku dosa, maka darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9 itu, saudara. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Setelah itu jangan kita hidup dalam dosa. Mari kita yang sudah dalam Tuhan Yesus hidup sebagai manusia baru. Amin. Yang terus menerus diperbaharui. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 17. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan yang serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Injil, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, harusnya kita hidup seperti itu. Makanya kalau ada pengajar mengajarkan bahwa oh, kita dalam Yesus boleh berbuat jahat, itu sesat. Boleh berbuat dosa, itu sesat. Oh, karena ada yang menanggung, yaitu Yesus. Bukan begitu maksudnya, saudara. Saudara, dan kitab Ibrani mengatakan, siapa yang sengaja berbuat dosa setelah dia memperoleh pengetahuan kebenaran, sengaja, maka tidak ada lagi kurban yang dapat menghapus dosanya. Loh, ngeri. Tapi kasih karunia Tuhan itu besar untuk saya dan saudara. Yang terakhir, saudara, ya, yang harus kita waspadai, ya, kita berjuang untuk mempertahankan iman dari apa? Dari ini, saudara. Yang kedua, yaitu guru-guru palsu itu mengajarkan untuk
menyangkal ya satu-satunya penguasa. Saya kan baca kembali di Yakobus tadi ya, ayat yang keempat. Ya, saya baca lengkap satu ayat ini ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelundup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal, yang kedua ini, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, serangan terhadap iman saya dan saudara yang berikutnya ini ditujukan untuk menyangkal pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, dan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk saya dan untuk saudara, untuk menebus segala dosa kita dan memberikan hidup kekal kepada saya dan saudara. Tiga hal ini yang paling diserang, saudara. Itu apa? Ketuhanan Yesus. Saudara boleh menghargai Yesus sebagai apa saja, cuma satu saja yang tidak boleh, yaitu apa? Mengakui dia sebagai Tuhan. Saya mau disampaikan, kunci utama dan tidak ada cara yang lain orang boleh menerima keselamatan, yaitu kalau seseorang mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau orang mengaku Yesus Tuhan, ia dibenarkan dan dijamin keselamatannya. Itu kitab suci mengatakan demikian. Ini ditulis oleh para rasul, ya, di abad pertama Masehi. Dan para rasul ini digerakkan oleh Roh Kudus yang berada di dalam diri mereka menuliskan. Makanya kitab suci ini dijamin kebenaran. Tidak ada yang memalsukan, saudara. Jadi ini yang diserang, saudara. Karena itu setiap kita harus waspada supaya kita ini ya tetap berpegang, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ketika Yesus mati, rohnya masuk dalam Hades. Untuk apa? Untuk menggantikan saya dan saudara. Mestinya saya dan saudara yang berdosa ini rohnya masuk ke Hades, alam maut, dan tidak pernah balik, saudara. Iya. Tetapi Yesus menggantikan saya dan saudara di sana. Setelah 3 hari maka dia bangkit dari kematian, menyatakan diri hidup. Bahkan Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan. Dan di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga dan semua yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai ayat 11. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini penting, ini ajaran inti daripada kekristenan. Bukan sekedar mengajarkan perbuatan baik, perbuatan yang benar, tetapi inti iman kekristenan adalah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kita perlu waspada ini. Rasul Paulus jauh hari sudah menuliskan hal ini untuk saya dan saudara, ya. Saya akan bacakan Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Paulus menuliskan, ya.
kurang lebih tahun 50 Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Galatia. Bahkan sebelum tahun 50, mungkin tahun 40 ya. Ya, tahun 40-an. Rasul Paulus menuliskan hal ini. Masa jauh. Ya hampir 2000 tahun saudara. Dia menuliskan ini. Iya. Jangan saudara terkecoh dengan Injil-Injil yang lain. Yesus yang lain. Ya. Ya. Jelas Yesus kita itu adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Dilahirkan oleh seorang perawan di sebuah kota yang namanya Bethlehem, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Dan dia dikandung oleh seorang perempuan. Benar memang. Seorang perawan maksud saya. Ia dikandung oleh seorang perawan, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Ya. Dikandung oleh seorang perawan dan namanya disebutkan Immanuel. Ya. Yaitu Elohim yang menyertai kita, yang ada di tengah-tengah. Dan Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang lahir di sebuah kandang domba di kota Bethlehem di malam hari. Yang nanti kita akan rayakan kelahiran Yesus sebagai hari Natal seluruh dunia. Tanggal 25 Desember. Ya, dan sekarang ini ada gereja-gereja yang menolak merayakan Natal. Katanya Natal bukan tanggal 25 Desember. Saya akan memberikan penjelasan, saya akan pertanggungjawabkan bahwa kalau kita merayakan Natal tanggal 25 Desember itu ya tidak salah, saudara. Ya, saudara. Kepada gereja-gereja yang menolak, oh Natal itu bukan tanggal 25 Desember, tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Yang benar saja, saudara. Yang benar saja, saudara. Ya. Sehingga mereka tidak merayakan Natal. Padahal Natal itu kesempatan kita untuk berbagi kabar baik kepada dunia. Ya. Tidak sedikit orang diselamatkan gara-gara merasakan, menyaksikan dan merasakan damai Tuhan waktu Natal. Saudara, saya ingat istrinya Profesor Dr. Amran Amri itu bertobat karena apa? Melihat pohon Natal. Sekarang pohon Natal pun diserang. Katanya pohon Natal itu adalah tradisi pagan, punyanya penyembah Dewa Matahari. Wis, terserah aja. Saya bilang kalau perlu gereja Kristen pasang pohon Natalnya gede-gede, amin. Dan nyanyikan malam kudus. Kita bukan menyembah siapa, kita ini mengingat akan kelahiran Tuhan. Firman yang menjadi manusia, itu yang kita ini. Ya, dan di situ Allah seringkali bekerja, bahkan selalu bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, nah ini penting. Ayat yang terakhir dari tadi yang terakhir benar saja. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Ya, dan saya mengundang seluruh pelayan Tuhan setelah ini untuk maju ke depan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau saudara benar-benar mau selamat, selamat yang pasti ya, ada jaminan masuk surga, dosa saudara diampuni. Saudara perlu datang kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya. Datang kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya kepada nama Yesus. Hanya alamat itu yang menjamin keselamatan kita sempurna. Di dunia wal akhirah. Amin. Di dunia dan di akhirat sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.